Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini kita kembali beribadah pada Tuhan. Walaupun kita semua masih beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa kita semua harus tetap mempunyai semangat, mempunyai roh yang berapi-api untuk tetap beribadah pada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pagi ini kami kembali untuk menghadap Engkau, untuk beribadah pada Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, mata, telinga, pikiran, hati kami, dan sikap beribadah dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami masih secara online, Engkau berkati setiap jemaat GPI Heart of Christ dan semua teman-teman, semua jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara online itu, Engkau berkati, urapi Tuhan, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu taburkan tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami menjadi lebih baik, sehingga kami benar-benar Tuhan hidup di dalam pemeliharaan-Mu, tuntunan-Mu, dan tahun ini kami akan menerima pemulihan dan promosi dari Engkau. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Salam saudara, pada pagi hari ini kita masih tetap beribadah secara online. Tapi saya harap saudara semua tetap beribadah dengan mengambil sikap beribadah. Yang berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, dan mendengarkan firman Tuhan melalui TV, melalui HP saudara. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan, karena saudara punya sikap ibadah yang benar pada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Kita Adalah Ibadah. Dan khotbah saya ini adalah lanjutan dari khotbah sebelumnya, yaitu memiliki ibadah yang benar. Ibadah kita pada Tuhan ada dua bagian. Yang pertama adalah ibadah kita di dalam gereja, yang sudah kita bahas sebelumnya, khotbah sebelumnya. Dan yang kedua adalah ibadah di luar gereja, yaitu melalui hidup kita, melalui cara hidup kita, melalui segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Hidup kita adalah ibadah yang akan kita bahas hari ini saudara. Pak, apa artinya hidup kita adalah ibadah? Bukankah ibadah hanya di gereja, di gedung gereja atau di gedung pertemuan? Ibadah di gereja adalah suatu pertemuan, perkumpulan dengan saudara seiman untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan, dan saling menguatkan dengan saudara seiman. Itu arti kita beribadah di gereja saudara. Dan ibadah di gereja hanyalah 2 jam selama 1 minggu. Ibadah di gereja 2 jam seminggu. Terus sisa waktu kita gimana? 24 jam kali 7 hari. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita boleh melakukan segala sesuatu seenak kita, semau kita, dengan salah sembarangan? Karena kita sudah beribadah di gereja 2 jam 1 minggu. Saudara, hidup kita adalah ibadah. Jadi kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita. Mari kita dengarkan apa kata Rasul Paulus tentang ibadah yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita. Kita memakai ayat yang sama seperti khotbah yang saya sebelumnya. Karena itu khotbah lanjutan, maka ayatnya sama. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata tubuhmu di dalam ayat ini artinya adalah seluruh hidup kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebab di ayat kedua juga Paulus membicarakan tentang pembaharuan budi atau pikiran kita. Kita lihat dalam teks bahasa Inggrisnya, don't be like the people of this world. Jangan seperti orang-orang di dunia ini, orang dunia. But let God change the way you think. Ya.
Saya ulang, but let God send the way you think. Dan biarkanlah Tuhan merubah cara kita berpikir. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Maka kita akan mengetahui apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Ini artinya Paulus menyinggung kita harus berubah pikiran kita, dirubah oleh Tuhan. Saudara, tubuhmu yang kudus dan berkenan adalah seluruh tubuh kita. Dan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Ketika kita bertobat, nah kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita diperbarui oleh Tuhan cara pikiran kita. Jadi saudara, kita harus benar-benar tahu bahwa hidup kita setelah bertobat ini, kita harus hidup dengan cara memuliakan Tuhan. Ya, itulah ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, ya, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Persembahan ibadah kita pada Tuhan melalui cara hidup kita yang tidak hidup di dalam dosa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari itu adalah ibadah yang sejati. Maka saudara, kita harus hati-hati dalam hidup ini. Pak, bagaimana kita memiliki ibadah yang sejati? Pertama, kita harus memiliki hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Arti hidup kudus adalah kita menjauhi perbuatan dosa dan tidak serupa dengan orang dunia yang belum mengenal Kristus. Hidup kita dengan pikiran kita harus diperbarui dan kita korbankan, kita serahkan kepada Tuhan melalui cara hidup kita. Itulah saudara yang dikatakan ibadah sejati di luar gereja. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Waktu kita dulu tinggal dalam dosa, ya, hidup kita masih sembarangan, masih jahat, masih belum benar. Tetapi ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus melalui salib, kita bukan lagi menjadi hamba dosa atau budak dosa, tetapi kita menjadi hamba Tuhan. Sehingga apapun yang kita miliki hidup ini, hidup kita semua ini adalah milik Tuhan Yesus. Jadi kita harus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Pak, gimana dengan ibadah di gereja? Saudara, ibadah di gereja bukanlah ibadah yang sejati. Sebab ahli Taurat, orang Farisi, bahkan imam-imam kepala, mereka rajin beribadah di gereja. Tetapi mereka semua ditolak oleh Yesus. Karena hidupnya, sehari-harinya tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri, saudara. Ya, jadi kita harus tahu, ibadah di gereja hanyalah 2 jam. Ya. Kalau 2 jam saja kita ibadah nggak serius, ya, masih seenaknya sendiri, masih mempunyai motivasi berdagang, berjualan, mencari gangdol, masih suka ngantuk-ngantuk, masih suka terlambat setengah jam. Saya percaya orang-orang demikian tidak memiliki ibadah yang sejati, saudara. 2 jam saja di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, tidak serius, apalagi di luar gereja, pasti juga akan sembarangan hidupnya, saudara. Mari kita belajar dari Lot, saudara. Kita hidup memang saat ini saat tidak baik, krisis ekonomi, ya banyak orang yang hidupnya untuk mencari uang, melakukan segala cara, orang jahat. Saudara, kita hidup memang di dalam dunia yang sangat jahat. Tetapi bukan berarti kita juga ikut-ikutan jahat. Lot hidup di Sodom, di Lembah Yordan. Setiap hari Lot melihat kehidupan penduduk kota Sodom yang begitu jahat. Tetapi Lot tetap hidup benar, memuliakan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal
di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat di atas jelas sekali bahwa Lot dikatakan orang benar. Alkitab mengatakan Lot adalah orang benar yang terus-menerus menderita ya, oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di kota Sodom semua orang berbuat jahat. Semua orang. Kecuali Lot dan anak-anaknya dan istrinya. Saudara, kota Sodom dan Gomora Tuhan akan hancurkan. Tetapi sebelum hancurkan, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi Abraham menawar, Tuhan kalau ada 50 orang baik, masa engkau juga hancurkan? Tidak, aku hancurkan jika ada orang 50. Ternyata tidak ada, 45, 40, 30. Sampai akhirnya saudara, kalau 10 orang ada di kota Sodom yang baik, yang benar, tidak akan dihancurkan. Tetapi memang tidak ada saudara. Yang ada hanyalah Lot, istri dan kedua anaknya. Maka saudara, karena apa? Begitu jahatnya kota Sodom sampai Allah murka dan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora saudara. Dan Lot setiap hari menderita dengan melihat tingkah lakunya sangat jahat. Dikatakan bahwa orang benar ini Lot tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya benar-benar tersiksa saudara. Tetapi Lot tetap tidak berbuat jahat. Saudara, banyak orang percaya Yesus ke gereja setiap minggu. Tetapi cara hidupnya masih memakai cara hidup yang lama. Yaitu hidup seperti cara orang dunia. Berbuat jahat, iri, menyakitin orang, menyerang orang lain, cinta uang, serakah, hidup di dalam perzinahan, kedukun, ke paranormal, sembah dewa-dewa untuk mendapatkan kekayaan saudara. Dan perbuatan-perbuatan dosa lain. Kira-kira itulah keadaan di suatu waktu itu saudara. Tetapi Lot itu kudus dan Tuhan selamatkan. Tapi orang jahat itu semua dibinasakan. Lot bisa hidup kudus. Lot bisa hidup berkenan. Lot bisa hidup benar. Di tengah-tengah kota, di tengah-tengah penduduk, di mana semua mereka berbuat dosa. Saudara, itulah ibadah yang sejati. Jadi saudara, hidup kita adalah ibadah. Jikalau kita bekerja dengan benar, ya, berumah tangga dengan benar, berteman dengan benar, dan hidup dengan benar sesuai firman Tuhan, maka itulah ibadah sejati kita saudara. Kedua, bagaimana kita memiliki ibadah sejati? Kedua, kita memiliki pikiran yang sudah diperbaharui. Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Saudara, jelas dikatakan bahwa pikiran kita harus berubah setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diperbarui menjadi ciptaan yang baru. Tidak boleh seperti tingkah laku atau kelakuan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Cara berpikir kita harus sudah diperbarui saudara. Memang susah kita melihat keadaan zaman sekarang. Krisis ekonomi, pekerjaan, banyak orang. Mereka susah untuk bekerja, ada yang di PHK, ada yang bangkrut. Mereka berkata, Pak gimana Pak hidup saya? Usaha saya bangkrut, saya nggak punya penghasilan. Pak bagaimana nih Pak? Saya sudah nggak punya uang lagi. Saya butuh pekerjaan, saya butuh untuk mencari nafkah. Tetapi saudara, semua tetap tidak hidup dalam Tuhan. Udah tahu hidupnya susah, udah tahu hidupnya kekurangan, udah tahu hidupnya perlu pertolongan. Tapi mereka tidak berpikir dengan benar, yaitu berpikir mencari Tuhan. Akhirnya mereka mulai berpikir seperti orang dunia. Bagaimana kalau nggak ada uang, pekerjaan
gaji nggak naik-naik, atau mungkin rawat di PHK. Mereka banyak yang korupsi, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang tiap minggu beribadah ke gereja, tapi ketika bekerja mereka korupsi. Saya punya teman, saudara, mereka adalah pelayan Tuhan. Dia adalah orang yang suka melayani Tuhan, suka berkhotbah, tetapi ketika dia bekerja, dia korupsi. Saya tahu dari kawan dekatnya dia bilang, Pak Budi, itu Pak, dia pemimpin ibadah, tetapi waktu dia bekerja di suatu perusahaan, Pak, mereka buat curang sampai perusahaannya bangkrut. Loh, kok bisa begitu? Perusahaannya menjual jasa, menjual seperangkat CCTV. Tetapi dia tahu belinya di mana, berapa harganya, jualnya berapa. Wah, kok untungnya banyak, gajiku kok sekian. Akhirnya teman itu dia berkata, aduh, enak aja nih perusahaan income-nya besar, sedangkan saya hanya gaji segini. Akhirnya saudara, setiap kali ada customer ingin belanja CCTV, dia bilang, Pak, ini ada produk sama, ada barang sama, merek sama, tapi jauh lebih murah. Kok bisa begitu? Kalau Bapak mau, nanti saya akan kontak Pak setelah jam kerja. Akhirnya dia kontak itu customernya, dan dia kasih harga yang sama, dan barang yang sama, servis yang sama, dengan harga yang jauh lebih murah. Setiap customer yang menelpon kantornya, dia handle, dia ambil alih, bahkan dia ambil itu omsetnya. Lama-lama perusahaan itu bangkrut, saudara. Dan dia punya perusahaan baru yang sama seperti di mana dia bekerja. Ini sangat-sangat merupakan kekejian bagi Tuhan. Korupsi, merongrong, mencuri, merampok uang dari bosnya sendiri yang memberi dia nafkah. Ini bukan hidup yang beribadah. Ini hidup mempermalukan Tuhan. Saudara, ada orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, menipu, berhutang tidak membayar, bahkan ke dukun mencari income. Tidak sedikit orang jual diri untuk mendapatkan income. Anak-anak Tuhan, mereka percaya Yesus, saudara. Ini bukan hidup yang merupakan ibadah yang sejati. Hidup kita nggak kudus, nggak benar, nggak berkenan pada Tuhan. Saudara, itu semua cara-cara dunia, cara pandang, cara berpikir orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Paulus berkata, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berpikirlah dengan pikiran yang baru, yang dibarui oleh Tuhan. Dengan cara kita bertobat, ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan hidup kita, dan kita mulai hidup sesuai firman Tuhan. Itulah yang diminta. Kalau orang dunia berkata, aduh, ini kok ada COVID, aku bangkrut, aku ada malapetaka, sakit penyakit, ada kekurangan di PHK. Ini Tuhan pasti tidak cinta saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya bisa hancur hidup saya di PHK, bahkan gaji dipotong, bangkrut. Akhirnya orang itu tidak mempercayai Tuhan, saudara. Tetapi beda dengan orang yang sudah diperbarui pikirannya. Dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu orang yang sudah diperbarui pikiran oleh firman Tuhan. Kita tahu saat ini kita mungkin lagi ada masalah keuangan, ya, ada masalah sakit penyakit, ada masalah keluarga. Tapi orang yang percaya Yesus, orang yang sudah diperbarui pikirannya, dia akan ingat firman Tuhan. Oh, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi orang-orang dunia akan berpikir lain. Saudara, maka kita berbeda dengan orang dunia. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang hadapi, percayalah, Tuhan selalu menolong kita dan selalu menyertai kita. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Seperti contohnya kita lihat dari Yusuf, saudara. Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub. Dia anak yang dikasih pakaian bagus, disayang. Akhirnya saudara-saudara yang iri. Dan Yusuf
akan dibunuh, dibuang ke sumur, dan akhirnya dijual menjadi budak di rumah Potifar, kepala pasukan Firaun, saudara. Dan dia benar-benar menderita hidupnya. Dari enak, dari kemewahan, mendadak secara drastis dia berubah kondisinya. Dibuang, dijual jadi budak. Tetapi Yusuf ingat bahwa Tuhan selalu menyertainya. Tetapi Yusuf itu adalah orang baik dan orang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menyertai dia. Di rumah Potifar dia kerja keras, kerja dengan baik. Apa buktinya, Pak? Tidak tertulis di baik Alkitab kalau Yusuf bekerja dengan baik dan benar. Buktinya Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga di situ. Segala sesuatu yang Potifar kerjakan, Yusuf yang mengerjakan. Sampai-sampai Yusuf digoda oleh istri Potifar, tapi Yusuf tetap menjaga kekudusan, hidupnya memuliakan Tuhan. Kita buka kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 10. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ini Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk jadi ketua, melakukan segala pekerjaan di rumah itu. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kita baca tadi bahwa istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi, lalu selalu membujuk Yusuf, mengajak untuk tidur dengan istri Potifar. Tetapi Yusuf menolak. Walaupun Yusuf punya kuasa, katakan lebih besar dari Potifar. Semuanya diberikan dalam kuasa Yusuf selain istrinya, saudara. Tetapi Yusuf tetap tidak melakukan tindakan yang berdosa itu. Bahkan dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ketika kalau Yusuf tidur dengan istri Potifar, Yusuf mengatakan, dia berpikir bahwa itu adalah kejahatan yang besar dan berbuat dosa kepada Allah. Bahkan setiap hari, hari demi hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Tapi Yusuf tetap tidak mau. Memang akhirnya Yusuf difitnah dan dipenjara. Yusuf rela difitnah, rela dipenjara demi mempertahankan hidup yang memuliakan Tuhan. Inilah ibadah yang sejati. Di tengah-tengah celaan, di tengah-tengah fitnahan, tengah-tengah penderitaan yang panjang, Yusuf tidak cari jalan pintas. Tidur dengan istri bosnya, istri Potifar. Mungkin Yusuf bisa dapat uang banyak, tapi Yusuf tetap menjaga kekudusan, tetap hidup yang benar. Saudara, walaupun konsekuensinya Yusuf dibuang ke penjara. Di penjara pun Yusuf juga dilupakan oleh dua orang yang ditolongnya. Tapi Tuhan selalu menyertai, bahkan selalu memulihkan, selalu memberkati, bahkan mempromosikan orang-orang yang hidupnya benar dan berkenan di hadapannya. Akhirnya Yusuf jadi penguasa Mesir, saudara. Yusuf menolak ajakan si Potifar dan dia memberikan benar dan dia hidup benar. Walaupun semua orang fitnah dia, jahat pada dia, tetapi Tuhan selalu membela orang yang benar. Saudara, bukankah hidup kita terkadang banyak himpitan-himpitan ekonomi, himpitan dengan keluarga, saudara, kita difitnah, kita diserang, kita dimusuhi, kita dijelek-jelekan, kita dihancurkan, bahkan kita dirugikan. Saudara, kita harus tetap seperti Yusuf. Hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus benar-benar sesuai firman Tuhan. Dan tetap percaya pada Tuhan, walaupun dunia membenci kita. Pada akhirnya kita akan dibela Tuhan. Pada akhirnya kita akan dipulihkan Tuhan dan dipromosikan Tuhan. Saudara,
Saya ajak saudara semua jemaat GPI Heart of Christ dan semua yang menyaksikan atau mengikuti ibadah online ini, kita harus memiliki hidup yang benar sebagai ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Maka kita harus hidup benar-benar sesuai firman Tuhan, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Hidup kita harus kudus, berkenan, dan bertampak bagi banyak orang, saudara. Saya percaya kita semua akan dipromosikan Tuhan. Seperti Yesus, dia hidup dengan benar, tidak bercela. Bahkan Yesus selalu menolong orang, walaupun dimusuhin, difitnah, diludahi, dipukul, dilebar batu. Tetapi Yesus hidup berdampak bagi banyak orang. Bahkan di saat-saat Yesus mau mati kayu salib, itu ada orang kafir, ada orang ateis memuliakan Tuhan. Mari kita buka yang terakhir, Lukas pasal 23 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Yesus selama hidup dia berdampak bagi banyak orang. Selama hidup dia memuliakan Bapaknya di surga. Selama hidup tidak melakukan dosa, kesalahan apapun. Ketika Yesus mau mati, saat dia menderita, tubuhnya hancur, dia tercurah, napasnya mungkin terengah-engah. Dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, kuserahkan nyawa dalam tanganmu." Ketika kepala pasukan 100, kepala pasukan yang menyalibkan Tuhan, kepala pasukan yang ateis, kepala pasukan yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memuliakan Allah. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ketika melihat Yesus di kayu salib, dia memuliakan Allah. Sungguh orang ini orang benar. Adakah orang lain memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita? Adakah orang-orang lain memuliakan Tuhan ketika melihat cara kerja kita, cara kita berbicara, cara kita berteman? Adakah bibir-bibir orang lain berkata haleluya, puji Tuhan ketika mendengar apa yang kita katakan? Saudara, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Melihat hidup kita orang lain memuliakan Tuhan. Melihat hidup kita orang lain memuji Tuhan. Melihat hidup kita orang lain datang pada Tuhan. Itu namanya ibadah yang sejati. Maka saya percaya jemaat-jemaat BAOC adalah jemaat yang memiliki ibadah yang sejati. Melihat hidup kita semua, saudara-saudara, orang lain memuliakan Allah. Orang lain yang tidak kenal Yesus akan datang kepada Yesus melalui hidup kita. Itulah, saudara, persembahan hidup kita yang kudus dan berkenan, yang merupakan ibadah sejati. Saya percaya kalau kita mempunyai ibadah sejati, hidup kita memuliakan Tuhan, maka saya percaya tahun ini, tahun 2021, tahun di mana orang-orang dunia mengalami kesusahan-kesusahan, mengalami penderitaan dan karena pandemi COVID-19, kita semua yang memiliki ibadah sejati pasti dipulihkan Tuhan, pasti dipromosikan Tuhan, dan hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan. Sekian firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya kita akan dipulihkan dan dipromosikan Tuhan tahun ini melalui ibadah sejati kita. Amin.